Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Lima cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal. Ada banyak sekali jenis ikan yang bisa Anda temui di pasar tradisional hingga swalayan, mulai dari jenis ikan air tawar hingga ikan air laut. Ikan sendiri merupakan salah satu jenis bahan makanan yang sangat baik tidak hanya bagi anak-anak saja bahkan untuk orang dewasa juga. Hal ini karena berbeda dengan jenis bahan makanan seperti daging sapi ataupun ayam, ikan memiliki kandungan lemak yang sedikit dengan kadar protein yang tinggi. Akan sangat baik jika Anda mengkonsumsi banyak ikan dibanding dengan daging sapi ataupun ayam setiap harinya. Selain itu harganya yang lebih ekonomis membuat ikan jadi pilihan utama dalam aneka menu masakan sehari-hari. Di pasaran sendiri harga ikan per kilonya bisa lebih murah jika dibanding dengan daging ayam ataupun sapi. Tidak hanya itu saja, berbeda jenis ikan yang Anda dapatkan berbeda juga cita rasanya. Ikan juga sangat mudah untuk diolah. Anda hanya tinggal membersihkan sisik dan isi perutnya saja sebelum mengolahnya menjadi berbagai menu masakan yang lezat. Kebanyakan orang lebih suka mengolah ikan jadi beraneka ragam sayur pedas ataupun hanya sekedar digoreng begitu saja dengan bumbu garam dan bawang. Ada 3 jenis ikan yang bisa Anda jumpai di pasar berdasarkan habitatnya, mulai dari ikan air tawar seperti mujair, nila dan ikan mas, lalu ada pula ikan air payau seperti ikan bandeng dan beraneka ragam ikan laut seperti ikan kakap, salmon, dan tuna. Salah satu jenis ikan yang saat ini banyak menjadi kegemaran masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai bahan konsumsi saja yaitu ikan bandeng. Berbeda dengan jenis ikan lainnya, ikan bandeng merupakan jenis ikan yang banyak dijadikan sebagai ladang bisnis dengan keuntungan besar. Secara ilmiah, ikan bandeng memiliki nama Canos dan merupakan salah satu jenis ikan terpopuler di wilayah Asia Tenggara. Ikan bandeng sendiri banyak dijumpai di wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan hidupnya cenderung berkelompok di sekitar pesisir ataupun pulau berterumbu koral. Ikan bandeng yang baru menetas akan hidup di laut selama 2 hingga 3 minggu dan berpindah ke rawa berair payau ataupun danau berair asin. Bandeng baru akan kembali ke laut jika sudah dewasa dan siap bertelur. Cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal. Kebanyakan ikan bandeng sendiri saat ini lebih banyak dimanfaatkan oleh industri pangan menjadi berbagai olahan praktis dan cepat saji. Seperti bandeng presto ini memiliki rasa yang gurih dan lezat. Keistimewaannya, Anda tidak perlu khawatir akan duri yang dapat melukai saat makan, karena melalui proses presto maka mulai dari daging hingga duri dapat dimakan dengan mudah. Selain itu bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Bagi Anda yang tertarik dengan bisnis budidaya bandeng, berikut kami sampaikan cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal. Pertama, persiapan budidaya ikan bandeng. Membudidayakan ikan bandeng di kolam terpal merupakan salah satu cara budidaya yang sangat praktis, selain itu ada banyak sekali keuntungannya. Dan sebelum Anda melakukan cara mudah ini, berikut penjelasan serta rincian mengenai apa saja yang harus Anda siapkan. Yang pertama, untuk menghindari agar ikan bandeng Anda memiliki kualitas baik dan tidak berbau lumpur yaitu Anda harus memilih terpal yang bersih dengan kondisi baik. Yang kedua, jangan sampai terpal terkena geosim ataupun ditumbuhi bakteri penghasil geosim nantinya, ini akan membuat bandeng jadi memiliki rasa tanah. Yang ketiga, sediakan saponin yang nantinya akan ditebar ke dalam media budidaya, ini berfungsi untuk memberantas hama. Dan yang keempat, walaupun ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang mudah beradaptasi di air dengan kondisi apapun, akan lebih baik jika Anda menyediakan air bersih yang berkualitas dan terhindar dari lumpur dan limbah. Kedua, media budidaya ikan bandeng. Langkah selanjutnya dalam cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal yaitu membuat media budidaya. Untuk membuat media budidaya kali ini tentunya Anda harus melakukan langkah berikut.
Langkah pertama, pilihlah lokasi kolam yang akan Anda buat. Pastikan lokasi merupakan lokasi yang jauh dari pemukiman ataupun daerah industri. Langkah kedua, pastikan juga lokasi bersih, bebas dari limbah dan jauh dari jangkauan hewan liar. Langkah ketiga, buatlah kolam tambak di lokasi dengan pH sekitar 7 hingga 8. Ini sangat penting untuk menghasilkan bandeng yang berkualitas nantinya. Langkah keempat, pastikan air pada suhu kolam mencapai 26 hingga 320 Celcius. Jangan sampai suhu air dalam kolam terpal mengalami penurunan. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bandeng nantinya. Langkah kelima, selain media budidaya, buat juga kolam pembesaran berbentuk persegi yang dapat menampung benih kurang lebih sebanyak 100 ekor. Ketiga, benih ikan bandeng. Setelah membuat media budidaya dalam cara budidaya ikan bandeng, Anda harus menyediakan benih atau biasa disebut nener. Untuk benih tentunya harus memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dibudidaya. Berikut penjelasannya. Pertama, untuk benih bandeng, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah di balai perikanan ataupun toko benih. Kedua, pastikan Anda memilih benih dengan ukuran yang sama serta sehat dan tidak cacat. Ini sangat penting agar bandeng dapat tumbuh dengan baik. Ketiga, setelah Anda mendapatkan benih, saatnya Anda melakukan penebaran di kolam media budidaya yang Anda siapkan. Keempat, sebelumnya Anda bisa mengisinya dengan air bersih setinggi 60 cm. Setelah itu tebarkan benih perlahan agar tidak stres. Dan lakukan pengamatan setelah Anda menebar benih bandeng. Pastikan benih yang Anda tabur tidak terlalu banyak untuk ditampung dalam kolam. Keempat, perawatan ikan bandeng. Selain melakukan budidaya, Anda juga harus melakukan perawatan dengan baik dan tepat. Ini tentunya dimaksudkan agar hasil panen Anda berkualitas nantinya. Dalam cara budidaya ikan bandeng kolam terpal, berikut kami sampaikan rinciannya. Agar bandeng Anda cepat besar, Anda bisa memberikan pakan tambahan berupa prebiotik saat ikan berumur 27 hari setelah ditebar. Adapun jumlah prebiotik yang baik yaitu sebanyak 2:1. Selain prebiotik, untuk memberi pakan alami Anda bisa memberi pupuk kandang yang berasal dari kotoran kambing ataupun domba. Kelima, panen ikan bandeng. Adapun cara memanen ikan bandeng yang tepat dalam cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu menyiapkan tempat panen dan jaring saja. Berikut lebih jelasnya. Untuk ikan bandeng yang siap untuk dipanen yaitu ikan bandeng dengan berat sekitar 100 hingga 600 gram setiap per ekornya. Saat memanen, panenlah menggunakan jaring ikan dengan hati-hati dan masukkan ke dalam wadah berisi air sedikit. Ini bertujuan agar ikan bandeng selalu segar dan awet saat dijual nantinya. Jangan lupa juga untuk menyortir ikan dan mengelompokkannya dengan berat yang sama. Itulah berbagai langkah penting yang harus Anda lakukan ketika melakukan cara budidaya ikan bandeng di kolam terpal. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat mencoba dan salam sukses.